Kemudian untuk dia itu fighternya sangat tinggi, teman-teman. Jadi di situ kita bisa ambil kesimpulan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gosobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Jack Sparrow. Beliau bertanya seperti ini, Bang, review dong yang lagi trending F1, F2 Bowo. Artinya ini Borneo Larwo ya, Bowo. Nah, mana masing-masing silangan yang lebih unggul, Bang? Murai batu ekor panjang, murai batu warna dah biasa, Bang. Murai batu F1, F2 Larwo banyak yang nyari, tapi burungnya langka karena masih sedikit peternak yang breeding F1, F2 Bowo. Oke ya, terima kasih untuk Om Jack Sparrow sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar tentunya. Jadi beliau itu menanyakan tentang fenomena saat ini ya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali teman-teman kita itu kicau mania itu berusaha untuk menyilangkan ya. Tujuannya apa, teman-teman? Ya untuk membentuk bakat yang luar biasa. Dalam arti luar biasa, dia ketika lomba durasinya nutup awal tengah akhir, cara bawa lagunya dia itu panjang-panjang, juga diiringi dengan ngerol ya, jadi ngerol tembak. Kemudian variasi lagunya juga ada di situ, volumenya juga maksimal, dan terakhir adalah show-nya juga ada. Nah, itu adalah tujuan dari kita itu menyilangkan, entah itu Borneo dengan Sumatera, entah Borneo dengan Larwo ya. Jadi F1 bisa diartikan adalah filial pertama, F2 filial kedua, silangan kedua gitu loh, teman-teman ya. Jadi ya tentunya kita akan bahas dari kondisi keadaan burung ini, Borneo, kemudian Larwo ya. Jadi Sumatera, nah itu biasanya kondisinya seperti apa ya. Jadi untuk Borneo, nah itu kan kita tidak asing ya dengan kata-kata ataupun istilah dengan burung Borneo. Tentunya di situ dia pembawaannya itu dengan gembung. Jadi dadanya itu gembung gitu ya. Dia juga sambil nyangkul, sambil sujud. Nah, biasanya untuk Borneo ya, dia itu dalam membawakan lagu itu kurang panjang, variasinya juga kurang. Itulah biasanya gitu ya. Walaupun ada gitu yang Borneo, cara dia itu bawa lagu itu variasi, kemudian panjang-panjang juga ada, tetapi kan rata-rata garis besar gitu loh, teman-teman. Nah, itu untuk Borneo. Kemudian untuk dia itu fighternya sangat tinggi, teman-teman. Jadi di situ kita bisa ambil kesimpulan untuk Borneo memang ada plusnya, ada minusnya di situ. Plusnya dia itu dia itu fighternya tinggi, dia itu dangkal gitu ya fighternya ya. Dia jadi mudah on untuk burung ini. Nah, di situ ya. Kemudian minusnya di situ burungnya ketika membawakan lagu itu ya mungkin ada yang patah-patah, ada yang kurang panjang gitu ya. Jadi tidak nutup untuk pembawaan lagunya. Untuk mungkin kenari itu nggak sampai selesai. Mungkin lebih banyak untuk besetan-besetan ya. Itu ya. Nah, itu untuk Borneo. Kemudian untuk Sumatera ya, kita tahu lah ya, dia itu nggak gembung. Kemudian untuk fighternya juga 50-50, beda lah dengan Borneo gitu ya. Nah, jadi ini untuk Sumatera ya, tentunya juga ada plus, ada minus.
Nah, kemudian untuk larwa sendiri ya, larwa itu sebenarnya burung yang sekarang memang sudah langka. Ya, karena langkanya apa ya? Karena banyak yang kurang minat untuk ternak burung ini. Jadi untuk burung ini ya, itu berasal dari Jawa. Larwo, larnya dowo. Jadi artinya ekornya itu panjang. Padahal untuk larwa sendiri, kalau dibandingkan dengan Sumatera, Medan, Lahat, di situ kan lebih pendek ya ekornya ya, lebih tipis, bodinya juga lebih ramping di situ. Ya, ketika dia itu bertarung, dia akan jambul. Ya, seperti Saijo itu ya. Jadi bulu di atas kepala dia itu akan jambul. Itu biasanya kalau dia bertarung seperti itu pembawaan bahasa tubuhnya gitu ya. Kemudian untuk plus minusnya bagaimana teman-teman? Ya, untuk minusnya dahulu. Untuk burung ini ya biasanya itu volumenya itu loh yang kurang. Jadi volumenya itu nggak sebegitu keras rata-rata dengan Sumatera, Medan. Ya wajar karena burung ini kan bodinya identik kecil ya teman-teman ya. Nah, itu untuk minusnya. Kemudian minusnya lagi ketika dia bertarung, nah itu bulu di atas kepala itu akan jegrik, akan jambul. Itu nggak bisa dibohongin kalau juri sudah tahu itu ya. Nah, kemudian untuk keunggulannya seperti apa teman-teman? Burung ini ya, itu gampang bongkar teman-teman. Ya, biasanya gampang bongkar dan pembawaan lagunya itu panjang-panjang. Kemudian fighternya juga tinggi. Nah, setelah saya jabarkan seperti itu, ya silahkan pilih gitu ya, mana yang kira-kira mendekati sempurna. Apakah harus dengan Sumatera Borneo, apakah dengan Sumatera Larwo, ataukah Borneo Larwo. Nah, jadi dipilih gitu ya. Kalau kita cari fighternya tentunya juga kita identik dengan Borneo. Kalau kita cari show-nya juga kita cari yang Borneo. Tetapi kalau kita cari dia gampang bongkar, lagunya panjang, kita ya cari Larwo. Tetapi di situ Larwo minusnya adalah di volume biasanya karena bodinya itu kecil. Ya walaupun ada untuk Larwo itu ya volumenya juga tinggi, keras ada, tetapi kan yang kita bahas di sini kan adalah garis besar ya teman-teman ya. Seperti itu, jadi nggak ada yang pasti itu nggak ada. Kemudian untuk Larwo sendiri itu untuk ciri fisiknya yaitu selain kecil juga ekornya lebih pendek daripada Sumatera, Lahat, Medan ya. Kemudian itu biasanya. Nah, kemudian hitamnya itu agak ke bawah, jadi hitam hitam di bulu leher itu agak ke bawah teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi seperti halnya untuk Larwo ini ya, ini ada yang EO-nya itu melarang, ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Karena apa? Di bahasa tubuhnya, di jegriknya, di jambulnya ini loh, yang mungkin di situ ada kontroversi. Jadi nggak semuanya dilarang, nggak semuanya diterima. Itu tinggal bagaimana aturan di EO tersebut. Nah, antara satu dengan yang lain tuh berbeda-beda. Tetapi kalau kita itu ingin mencetak burung yang berkualitas ya kita yang penting tahu dulu kondisinya, garis besarnya antara Borneo, Sumatera, kemudian Larwo itu plus minusnya kita tahu saja. Kemudian bagaimana hasilnya ya ini nggak bisa dipastikan. Karena apa? Gennya itu kan ketika kita itu menyilangkan dia mungkin antara Borneo dengan Larwo itu kan nggak pasti ya, gennya itu lebih kuat yang Borneo-nya atau yang Larwo-nya, itu kan nggak tentu ya, nggak bisa dipastikan ya teman-teman ya.
Jadi di situ kita kalau pengen praktek ya langsung aja praktek gitu ya. Kemudian untuk larva sendiri ketika di apa silangkan dengan mungkin Borneo, nah di situ lama-lama jegriknya ini, jambulnya ini akan hilang di situ. Keberapa ya belum dipastikan, belum bisa dipastikan ya, karena apa ya, gennya itu kuatnya berbeda antara pas disilangkan antara larva dengan Borneo, itu gennya berbeda, dan itu nantinya akan berpengaruh kepada anakannya. Dia lebih cenderung ke larvanya ataupun Borneonya, tapi itu teman-teman ya. Tetapi juga yang tadinya dia itu jambul lama-lama juga akan menipis. Nah memang untuk kenapa kok langka untuk larva ini sendiri ya, karena peminatnya itu kurang ya. Minusnya seperti tadi, volumenya ini loh yang kadang itu susah untuk maksimal, ataupun ya memang bakatnya seperti itu. Tapi kalau kita simak benar-benar untuk burung ini tuh gampang bongkar sebenarnya ya. Jadi ada lah ya minus plusnya. Jadi teman-teman tinggal pilih kira-kira, oh saya itu mantepnya di Sumatera larva, oh saya itu mantepnya di Borneo larva, oh saya itu pengen main F saja, filial silangan saja antara Sumatera dengan Borneo. Nah ini juga yang penting sekarang kita itu bisa paham tentang kondisinya masing-masing burung tersebut. Nah kita tinggal nilai kira-kira mana yang lebih unggul. Nah itu ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Kita akan terus membaca setiap komentar yang masuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.